Philippe Coutinho reuni atau melarikan diri? Bung Ropan, Philippe Coutinho sudah resmi dipinjam Aston Villa. Ya. Menurut Anda, ini keputusan yang tepat bagi siapa? Bagi Coutinho tepat saya pikir. Kalau saya ya, kalau ditanya saya, mungkin ada yang bisa berpendapat lain silakan. Tapi kalau saya, daripada dia tidak maksimal ya di Barca, ya dia kan baru 12 pertandingan, baru 2 gol dia bikin sejauh ini ya di 2021-2022. Ya. Nah, dia harus punya jam bermain yang banyak. Itu yang diinginkan oleh Coutinho yang dia tidak dapatkan ketika di Barca. Untuk mendapatkan jam bermain yang banyak. Ya. Untuk bermain 90 menit. Dia perlu melakukan itu karena untuk menunjukkan show kepada masyarakat di Brasil terutama bahwa saya itu masih bisa dipakai di tim nasional. Yang dibidik oleh dia apa? Yaitu Qatar 2020 Akhir tahun ini. Yoi, pasti. Jadi kesannya bilang sama orang Brasil, saya masih ada loh. Betul. Gitu ya. Iya, karena kan posisi dia, tempatnya dia kan agak goyang tuh di timnas. Apalagi kalau dia tidak bisa jam bermain. Mana ada pelatih mau pakai kalau dia nggak bisa punya jam bermain yang banyak. Nah, kalau di Aston Villa reuni kembali dengan Stevie G yang pernah bermain dengan dia walaupun cuma 2 musim ya. Iya. Tetapi kan ini kan dijamin sama Stevie G. Lu kesini, gua jamin lu dapat jam bermain. Apalagi gelandang-gelandang gua itu tidak sehebat lu. Ada rekan lu satu negara, Douglas Luiz, ya, yang ada di situ. Tapi tidak sebagus lu, ya. Kemudian John McGinn di situ juga masih Coutinho. Dia butuhkan pemain-pemain yang punya ahli dalam bola-bola mati, set piece, semua itu ada di Coutinho. Tendangan penalti. Jack Ramsey tidak begitu bagus. Trezeguet ada di situ, nggak begitu bagus. Jadi kalau ada Coutinho, ini akan jauh lebih hidup, ya. Lini tengah akan jauh lebih bagus. Apalagi berpasangan dengan John McGinn sama dengan Douglas Luiz, ini bagus, Wes. Tapi soal tadi tuh jaminan. Kalau lihat di klub sebelah, Man United ada juga tuh yang suruh datang dari Belanda, dijamin main. Van de tapi Beek. Nah, itu dia. Karena dia tidak punya chemistry yang bagus. Kalau ini kan pernah bermain. Kalau Van de Beek kan nggak pernah bermain, sama Ole kan sudah terlalu jauh. Jamin boleh, susah dipegang dong. Tapi kalau Gerrard ini kan tahu kapasitas Coutinho kan. Ya kayak kita berdua aja saling tahu tuh posisi kita. Jadi kita dijamin. Nah, Gerrard ini mau karena dia pernah merasakan, pernah bermain bersama. Ya, tahu kualitas. Tahu sekali. Sempat bermain bareng. Betul gitu. sekali. Dan kualitas dari Coutinho nggak bisa diragukan dan diakui oleh seorang Stevie Gerrard. Dan dia butuh kan? Butuh gelandang seperti Coutinho yang dia tidak ada. Ya untuk bisa meningkatkan performa Villa saat ini itu harus ada orang seperti Coutinho. Ya. Pas Coutinho datang. Dan dia butuh itu. Dan Barcelona juga harus lepas yang dia. Gaji-gaji besar. Betul. Statusnya pinjaman kan? Pinjaman, iya. Kontraknya itu masih 2023. Masih 2003. Bukan tidak mungkin akan dipermanenkan kan? Mendingan pindah aja. Iya, kok kita sih satu kali begitu aja. Cuma yang mungkin nggak kayaknya ya. Pinjamkan dulu, kemudian dipermanenkan. Sepertinya kan biasa kan main begitu kan? Iya. Akan dimainkan begitu. Kalau dia bagus, Wes, percaya dipermanenkan. Iya. Dan Barcelona mau untuk penyeimbangan neraca mereka kan? Keuangan mereka. Itu. Gajinya kan bisa udahlah Aston Villa yang bayar gajinya. Iya. Kalau transfer cocok. Ya mau berapa puluh juta pound lah dibilang itu nggak mungkin harganya sama seperti ketika Barcelona beli dari Liverpool. Betul. Gitu. Karena kalau dengan dia dipermanenkan di Aston Villa, ini ada kelegaan bagi Barcelona karena mereka masih punya hutang 25 juta dolar di Liverpool. Ya, karena ada klausul dengan Coutinho pindah dulu benar, Wes. Belum lunas ya. Jadi begitu belum lunas. Jadi kita kasih ingat lagi, harus dilunasin loh. Itu ditunggu sama manajemen Liverpool dong. Gitu. Masih ada hutang loh. Saya pikir mungkin karena itu, Wes, karena ada hutang itu jadi dibisi juga pada Gerrard, lu ambil dulu loh. Gerrard kan orang Liverpool kan, lu ambil mumpung lu yang jadi pelatih. Iya kan? Ambillah itu udah. Kalau di Indonesia bagian timur bilang bantu dulu kita kakak. Bantu dulu kakak. Biar ini kan sudah. Keuangan lagi seret. Keuangan lagi goyah ini kakak. Sudah bantu sudah. Dan dia datang kan. Jadi ada dikait-kaitkan masuk juga kelihatan. Bantu dulu kakak. Bantu kakak. Stevie G pun juga butuh kualitas Coutinho. Itu dia, benar. Ya. Itu yang saya maksud. Dia butuh. Karena itu gelandang-gelandang mereka tidak sebagus ini. Tidak punya kekuatan kualitas seperti seorang Coutinho kan. Kalau ditanya skala 1 sampai 10 di antara penyerang-penyerang dunia, Coutinho ada di nilai berapa? Ropan? Kalau 1 sampai 10, saya pikir ada di nilai 7. Masih tinggi dong. Tinggi. Iya. Dia dalam usia yang masih oke, 29 tahun. Ya. Masih bisa bermain 2-3 musim. Masih oke. Sampai 32 masih bisa. 34 lagi masih bisa. Selama
Ya kayak Dani Alves saja masih bisa. Dan percaya wes, kalau dia jadi bagus ini bersama dengan Stevie G, dia akan menjadi kapten kesebelasan. Menjadikan kapten kesebelasan Aston Villa. Di Aston Villa akan dikasih. Stevie G kan yang berkuasa kan, gua yang pegang nih. Ini gua kasih karena ini gua jamin nih, ini berkualitas nih. Artinya bola-bola mati tendangan bebas sudah pasti. Coutinho yang ambil. Penalti sudah pasti. Sepak pojok. Jadi itu yang dibutuhkan. Perannya lebih pemain yang serba bisa. Nah, itu yang bisa mengontrol permainan. Tembakan dari luar kotak penalti kan jarang dilakukan oleh pemain-pemain Aston Villa. Di musim ketika Gerrard masuk, Gerrard butuh pemain-pemain seperti itu. Memecah kebuntuan ketika di depan sulit untuk bisa membuat gol, ya. Bagaimana mereka Buendia nggak bisa bikin gol, agak sulit. Danny Ings tidak bisa membuat gol, agak sulit juga. Masuk sudah, ya kan? Danny Ings sudah mendekati masa selesai juga, jangan-jangan. Tapi ada punya hubungan dengan Liverpool juga. Datang Coutinho kompetitif di dalam tim bisa mungkin mengangkat pemain lain ya. Jadi lain kompetisi akan termotivasi internal. kan, betul, akan termotivasi. Dan kalau bermain dengan dia kan ada 4 gelandang, jadi kuat. Itu saya bilang tuh Jack Ramsey, John McGinn, Douglas Luiz, Coutinho 4-4-2 bagus. 4-4-2 ya. 4-4-2 bagus sekali, wes. Itu coba bayangkan kalau yang di MU 4-2-2 pusing banget main bolanya. Kalau ini 4-2-2-2. Ini kan pas 4-4-2. Wah. 4-2-4 sebenarnya MU itu ya. Kalau ini Stevie G kayaknya memang akan memaksimalkan peran Coutinho, pengalamannya dan mungkin ya sebagai pemain kan punya penasaran mau mengukur kemampuannya, mengembalikan kemampuannya, gagal bersinar di Barcelona, ditumpahkan di Aston Villa. Ya, karena dia punya jam bermain yang banyak, Mbak. Kalau dia bermain 90 menit itu yang diinginkan oleh Coutinho dan Piala Dunia. Dan pasti pelatih akan lihat, wah ini boleh nih, ambil. Karena kan di Inggris, ini bukan bermain di mana, di liga mana nih, di Liga Inggris yang sangat kompetitif sekali. Iya kan? Itu. Kecuali dia mainnya di Liga Australia, liga yang dalam tanda kutip tempat pemain pensiun Amerika. Atau di Turki ya, atau gimana? Atau di Divisi 2 Championship kan? Nah, ini kan di bawah itu. Ini dia bermain di atas Aston Villa. Yang nggak mungkin degradasi. Iya kan? Iyalah. Nggak mungkin. Stevie G masuk lumayan udah kan bagus naik. Oke, apalagi kalau Coutinho masuk. Wow. Ya. Bisa jadi Bung Ropan yakin ya Coutinho akan bersinar bersama Steven Gerrard di Aston Villa. Saya yakin kalau pemain ini karena kan dia butuh jam bermain. Nah, itu yang dia tidak dapatkan, saya ulang lagi, tidak dapatkan di Barcelona. Kalau dia dapatkan jam bermain yang banyak, dia pasti punya. Ini seorang kreator. Nah, pertanyaan saya adalah kenapa Bayern Munchen nggak meminjam lagi? Karena Bayern Munchen itu punya gelandang-gelandang yang bagus, wes. Sulit untuk dia. Dia itu pasti akan jadi super sub. Akan main tapi sebagai super sub. Nah, ini kan mungkin tidak diinginkan juga oleh Coutinho. Gaji besar juga super sub. Tapi gelandang-gelandang kan bagus. Dia mau Kimmich ada di situ, Goretzka, ada Tolisso. Jadi sulit. Sekarang sudah Sabitzer sudah masuk. Takut nutup peluang pemain muda yang yang lagi juga. Betul juga ada salah satu. Tapi persaingannya ini kan ketat sekali. Dia tidak akan mungkin mendapat tempat utama. Pasti main oke, tapi super sub. Kalau di Munchen ya, gitu saya bilang. Jadi kalau main tim inti nggak bisa dikalahin tuh. Kimmich sama Goretzka mana yang orang mau? Ya tahu sendirilah. Kimmich sama Goretzka itu. Jadi standar di Munchen udah nggak butuh Coutinho lagi kan, meskipun sempat waktu itu kita bilang wah ini bisa dipermanenkan. Terselamatkan dengan kondisi kekecewaan di Barcelona, pindah ke Bayern Munchen, lumayan lah. Kalau di Munchen dia dapat lumayan. Gitu, kan? Jam bermainnya dia dapat itu di Munchen. Tapi untuk bisa dipermanenkan, Munchen kayaknya berpikir 2 kali. Selain harganya juga kan tahu sendiri. Harganya juga tinggi, gaji juga tinggi. Ya, masa dia masih lebih tinggi dari Goretzka sama pasti orang Jerman sendiri kan tahu aja gengsinya kan Jerman. Kimmich dari situ. Tapi kira-kira nih Bung Ropan, apa yang menyebabkan Coutinho itu gagal di Barcelona? Nah ini dia ya, padahal dia pemain yang bagus. Kalau Barcelona ambil dibeli saat bersinar di Liverpool kan, bukannya lagi mau turun, tapi memang lagi bagus. Tidak mudah ya. Ini tim seperti Barcelona tentunya punya talent scout yang kuat. Mereka bisa mengambil dengan harga yang mahal. Mereka tahu kualitas, pasti tahu. Dan dia akan, tapi dia tidak bisa mendapat tempat itu. Tergantung dari pelatih juga, pelatih di situ yang melihat. Kan pemain itu kalau dia nggak selalu kan seorang Coutinho ini akan bermain bagus, terus pasti akan turun 1-2 pertandingan kan akan drop. Manusiawi lah itu. Ya, tetapi ini kan dari pelatih, begitu lihat drop mungkin dia tidak bisa bermain dan mungkin ada beberapa hal karena dia cedera juga, bisa aja terjadi. Namun karena dia tidak bisa mendapatkan jam yang bagus, itu yang dia tidak dapat. Nah di Liverpool dia kan selalu dimanjakan, selalu bermain.
Itu yang sulit, yang dia tidak dapat di Barca. Barca tidak ada jaminan. Lu mau bermain terus 90 menit nanti dulu. Lihat kondisi lu, karena kita punya pemain tengah juga yang oke. Banyak, bagus. Ya kan, jadi lu jangan bertingkah walaupun lu mahal. Jangan anggap ini Liverpool, ini Barcelona. Nah, ini susah. Sama fans Liverpool dibilang, rasain lo, pindah lo. Itu dia. Dan kayak dia melecehkan juga Klopp kan. Iya. Agak itu yang membuat sulit kan, seakan-akan dalam tanda kutip mungkin agak sedikit digocek lah. Ya, digocek sama dia gitu. Klopp agak susah. Sebelum muncul kepastian di Aston Villa, sempat juga kan ada isu muncul di media Inggris bahwa dia mau kembali. Saya bilang nggak mungkin Klopp mau. Nggak mungkin Jurgen Klopp karena mau. Dia berhadapan langsung dengan Klopp sih. Klopp agak kesel juga kan, tau lah. Ya, kalau sama kayak kita lah, kalau misalkan ada yang nyeleneh ninggalin kita terus mau balik lagi, iya mikir. Kecuali nggak ada pemain, nggak ada Salah, nggak ada Mane, nggak ada Diogo Jota, mungkin kita butuh seorang Coutinho. Tapi ini ada Jota yang tiba-tiba udah nyetel sebagai. Dan pada saat itu dia pergi juga dengan dalam tanda kutip lagi kan tidak baik di mata Klopp ya. Karena itu meninggalkan ya agak malas-malasan bermain, kemudian minta izin mesti pulang lagi ke Brazil. Iya kan, negara dia datang telat. Klopp agak jengkel juga seperti itu. Merasa lu siapa gitu, pelatih Jerman. Iya. Karena dia sudah deal untuk mau pindah kan. Nah, ini makanya kalau kasih dia mau balik lagi Klopp nggak mau. Iya. Iya, makanya kita pernah baca, saya bilang pernah ada yang nanya, saya bilang saya nggak yakin kubu Liverpool mau, itu hanya bumbu aja. Itu gimmick aja itu. Tetap ada hubungan Liverpoolnya, tapi Stevie G-nya dengan legenda Liverpool itu. Di Aston Villa. Oke, Bung Ropan, kita tunggu performa Coutinho. Udah nggak sabar menonton Coutinho seperti apa Steven Gerrard bisa memaksimalkan potensi Coutinho di Aston Villa dan nasib dia. Bakal tampil di Qatar Piala Dunia atau enggak? Tebak-tebakan Bung Ropan? Ya kalau dia main bagus pasti tampil. Kalau bagus dipanggil. Dapat jam bermainnya banyak. Ukurannya di situ. Iya. Aston Villa. Oke, sampai ketemu ya di What We Best lainnya, kita bahas yang unik dengan asik. Bye.